Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anita. Saya akan membacakan makalah saya yang berjudul Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Proses. Latar belakang masalah, laporan keuangan yang baik sangat membantu manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan-keputusan penting bagi kemajuan perusahaan dan organisasi yang dipimpin. Dalam rangka menyiapkan laporan keuangan yang baik, maka diperlukan kemampuan yang memenuhi dari jajaran manajemen dalam melakukan perhitungan biaya-biaya yang terkait. Salah satu sistem perhitungan biaya tersebut adalah perhitungan biaya berdasarkan proses. Perhitungan biaya dalam proses atau proses costing termasuk dalam salah satu desain sistem yang penting dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi yang akurat oleh manajemen demi menentukan keputusan-keputusan penting bagi kemajuan perusahaan. Biaya proses. Biaya proses adalah sistem biaya produk yang mengakumulasikan biaya-biaya berdasarkan proses atau departemen dan tugas-tugas mereka menjadi jumlah yang besar dari produk yang hampir sama. Karakteristik perhitungan biaya menurut proses. Perusahaan yang memiliki produk homogen melalui proses atau departemen yang hampir mirip menggunakan perhitungan biaya menurut proses. Yang pertama ada unit ekuivalen, merupakan jumlah unit selesai yang sama atau serupa yang sudah dapat dihasilkan berdasarkan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan atas unit-unit produk yang telah selesai maupun yang selesai sebagian. Unit ekuivalen harus dikalkulasikan secara terpisah untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, karena proporsi total pekerjaan yang dilakukan pada unit-unit produk pada persediaan barang dalam proses tidak selalu sama untuk setiap elemen biaya. Karena overhead seringkali dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja. Beberapa perusahaan menggunakan dua kategori, yaitu bahan baku langsung dan biaya konversi. Biaya konversi adalah jumlah tenaga kerja langsung relatif kecil dalam banyak industri pemrosesan seperti industri penyulingan minyak, aluminium, kertas kimia, dan farmasi. Biaya overhead pabrik dan tenaga kerja langsung terkadang dikombinasikan dan disebut juga biaya konversi dengan tujuan menghitung unit ekuivalen produksi. Bahan baku langsung. Yang B, bahan baku langsung. Bahan baku langsung dapat ditambahkan pada titik-titik produksi yang berlainan atau secara terus-menerus selama produksi. Jika bahan baku yang ditambahkan menggunakan proporsi yang sama digunakan untuk menghitung unit setara dengan bahan langsung adalah sama dengan proporsi biaya konversi. Yang kedua, tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan proses. Dokumen utama pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses secara umum adalah laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi meringkas jumlah unit fisik dan unit ekuivalen dari suatu departemen. Penyusunan laporan biaya produksi meliputi 5 tahapan, yaitu menganalisis arus fisik dari unit produksi. Yang kedua, menghitung unit ekuivalen untuk setiap biaya produksi.
Yang ketiga, menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Yang keempat, menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Yang kelima, membedakan total biaya produksi ke unit yang telah selesai dan persediaan akhir barang dalam proses. Pada umumnya, perusahaan membagi laporan biaya produksi 5 tahap ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama, informasi jumlah produksi. Yang kedua, penentuan biaya per unit. Yang ketiga, pembebanan biaya. Yang ketiga, metode perhitungan biaya berdasarkan proses. Dua metode yang digunakan untuk menyiapkan laporan biaya produksi dapat termen ketika perusahaan menggunakan proses penetapan biaya adalah metode rata-rata tertimbang dan metode masuk pertama, keluar pertama, first in, first out atau FIFO. Yang pertama, metode rata-rata tertimbang. Semua biaya dalam menghitung biaya satuan, termasuk biaya yang terjadi selama periode berjalan dan biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya, yang ditampilkan sebagai persediaan barang dalam proses awal periode berjalan. Dalam periode ini, metode biaya sebelumnya dan periode saat ini dirata-ratakan untuk menghasilkan nilai rata-rata tertimbang. Metode masuk pertama, keluar biaya pertama, first in, first out, FIFO. Termasuk dalam menghitung biaya unit hanya biaya yang dikeluarkan dan pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan. FIFO menganggap persediaan awal sebagai batch terpisah dari barang-barang dimulai dan diselesaikan dalam periode. Yang keempat, mengimplementasi dan peningkatan perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya berdasarkan aktivitas dan teori kendala. Proses sistem biaya yang sesuai terdapat satu atau beberapa produk yang sama, seperti dalam kebanyakan proses industri, seperti kimia atau industri kertas. Tujuan dari sistem biaya adalah untuk memperhitungkan biaya produksi dalam biaya, unit dalam proses, dan produk jadi dalam laporan biaya produksi. Kebutuhan informasi biaya untuk mengidentifikasi biaya produk yang berbeda atau pekerjaan pelanggan yang berbeda. Karena hanya ada satu atau beberapa produk dan dikeluarkan melalui proses yang sama dan unit biaya yang sama. Tetapi kadang-kadang produsen berbasis proses memiliki produk yang sangat berbeda selama melalui berbagai proses. Sehingga sistem proses biaya dengan sendirinya tidak memadai. Sistem just in time dan biaya back plus. Perusahaan menggunakan metode just in time untuk meminimalkan persediaan dan meningkatkan kualitas dengan seksama, mengkoordinasikan penerimaan bahan baku dan pengiriman produk dengan proses industri di pabrik. Tujuannya adalah untuk memiliki sedikit atau tidak ada persediaan bahan baku, barang dalam proses atau barang jadi di pabrik. Penghematan biaya yang ditimbulkan dari penyimpanan persediaan, termasuk resiko kerusakan, pencurian, kehilangan, atau kegagalan untuk menemukan pelanggan untuk produk jadi. Metode sederhana seperti biaya back plus dapat digunakan sebagai pengganti metode biaya saat biaya produksi
atau biaya menggunakan unit standar langsung ke persediaan barang jadi, tanpa akuntansi untuk arus masuk dan keluar dari akun dalam proses. Selisih antara unit biaya standar dan biaya sebenarnya biasanya sangat kecil dan dibebankan pada beban pokok penjualan pada akhir tahun, meskipun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umumnya. Karena jumlah kecil persediaan dalam proses tidak dihargai dan ditempatkan pada neraca. Metode backflush wajar dan nyaman untuk lingkungan produksi. Kesimpulan dari makalah yang saya baca adalah dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa desain sistem perhitungan biaya berdasarkan proses memiliki sejumlah persamaan sekaligus juga perbedaan dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Dalam penggunaannya, sistem perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan dalam perusahaan yang memproduksi produk homogen atau satu jenis produk dalam jumlah besar dan dilakukan secara terus-menerus atau jangka panjang. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dalam penerapannya harus menghitung unit ekuivalen produksi. Unit ekuivalen produksi adalah jumlah unit selesai yang seharusnya bisa diperoleh dari bahan dan usaha yang digunakan untuk menghasilkan barang setengah jadi. Dapat ditambahkan ke unit yang selesai untuk menentukan output periodik suatu departemen. Unit menghitung dapat menggunakan dua metode, yaitu metode rata-rata tertimbang dan metode first in first out. Metode rata-rata tertimbang adalah metode yang menggabungkan unit dan biaya dari periode sekarang dengan unit-unit dan biaya periode sebelumnya. Sedangkan metode first in first out adalah metode yang menganggap bahwa unit ekuivalen dan biaya per unit hanya berkaitan selama periode tertentu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.